Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pada pelayanan keperawatan. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan anggota Selvi Juneka Saputri, Putri Salsabila, Novita Ida Loksa, Bayu Dwi Samudra, Eka Deviananda, Tanti Ariska, dan Nabila Rahmania. Yang pertama adalah risiko. Risiko sendiri adalah peristiwa atau keadaan yang mungkin terjadi dan dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja dan institusi. Risiko yang harus dihindari adalah situasi yang dapat berlanjut kepada litigasi atau tuntutan hukum atau pengadilan. Kemudian, pengaruh risiko kerja dapat berdampak terhadap apa saja sih? Yang pertama, sumber daya atau human capital, kedua produk dan jasa, ketiga pelanggan, dan dapat juga berdampak eksternal terhadap masyarakat atau lingkungan. Ngomong-ngomong tentang dampak, ini dia nih risiko di rumah sakit. Pertama, risiko klinis adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu tinggi, aman, dan efektif. Yang kedua, risiko non-klinis atau corporate risk adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi. Karena materi kita tentang manajemen risiko itu apa sih? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Terus, apa sih manfaat manajemen risiko rumah sakit? Dengan menerapkan manajemen risiko, rumah sakit secara proaktif dan sistematif dapat melindungi keselamatan pasien serta aset, pasar, akreditasi, tingkat penggantian, nilai merek, dan kedudukan komunitas rumah sakit. Penyebab potensial terjadinya risiko kerja di institusi pelayanan kesehatan apa saja sih? Pertama, bisa karena kesalahan pengobatan atau terapi, termasuk karena pengkajian yang tidak akurat. Kemudian, memulai dan atau mengakhiri tindakan tanpa perhatian dari atau terhadap pasien. Kemudian, karena penelitian tanpa persetujuan pasien dan penolakan terhadap harapan pasien sehubungan dengan peraturan dan pelanggaran terhadap privasi klien, pengungkapan informasi rahasia, dan lain sebagainya. Di balik itu, apa saja sih program keselamatan pasien rumah sakit? RS membuat asuhan pasien lebih aman, termasuk asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem ini mencegah terjadinya risiko yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Berbicara tentang keselamatan pasien rumah sakit, apa sih tujuan sistem keselamatan pasien rumah sakit? Yang pertama nih, bisa terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, bisa meningkatkannya akuntabilitas RS terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya KTD di RS, dan terlaksanakannya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Dilansir dari buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Depkes RI tahun 2006. Dan berikut adalah 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai KP, menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Kedua, memimpin dan dukung staf, membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang KP di RS. Tiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, yaitu mengembangkannya sistem dan proses pengelolaan risiko, serta melakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. 4. Mengembangkan sistem pelaporan, memastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada KKP RS. 5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, yaitu mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. 6. Melakukan kegiatan belajar dan berbagi pengalaman tentang KP, mendorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem KP, menggunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan modifikasi pada sistem pelayanan. Ini nih 7 standar keselamatan pasien rumah sakit. Yang pertama adalah hak pasien, kedua mendidik pasien dan keluarga, ketiga keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan, 4 penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keselamatan pasien, 5 peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, 6 mendidik staf tentang keselamatan pasien, 7 komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk pencapaian keselamatan pasien. Dikutip dari
Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Depkes RI tahun 2006. Risiko versus keselamatan. Risiko tidak hanya pada pasien dan keluarganya, tetapi juga pada staf dan institusi sendiri. Risiko dicegah dengan mengupayakan program keselamatan pasien atau patient safety dan keselamatan staf. Perawat meyakini kebutuhan dasar pasien atau manusia terdiri dari aspek biopsikosos dan spiritual yang perlu diperhatikan. Tidak hanya fisik, misalnya jatuh, infeksi, perdarakan, luka, dan lain-lain, tetapi aspek lain seperti fatigue, stres psiko, sosial, spiritual, budaya. Pengelola atau manajer keperawatan harus peduli pada aspek manusia seutuhnya sebagai klien dan staf rumah sakit dalam pencegahan risiko dan program keselamatan kerja. Itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.